saya akan menjelaskan pengertian jurisprudensi. Jurisprudensi berasal dari kata jurisprudentia atau bahasa Latin yang berarti pengetahuan hukum, Rex Gellerhead. Kata jurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia sama artinya dengan kata jurisprudenti atau bahasa Belanda dan jurisprudensi bahasa Perancis, yaitu peradilan tetap atau hukum peradilan. Kata jurisprudensi bahasa Inggris berarti teori ilmu hukum, Allgemeine Rechtslehre, General Theory of Law. Sedang untuk pengertian jurisprudensi dipergunakan istilah-istilah case law atau judgment law. Menurut Subukti, bahwa yang dimaksud dengan jurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap. Maka barulah dapat dikatakan ada hukum yang dicipta melalui jurisprudensi. Dari definisi-definisi itu dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud jurisprudensi adalah putusan pengadilan tingkat pertama dan atau banding dan atau kasasi atau MA yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dipedomani oleh hakim pengadilan secara berkesinambungan dan dipedomani untuk putusan berikutnya. Tentang kekuatan mengikat jurisprudensi terhadap hakim. Seorang hakim dalam menyusun suatu putusan pada dasarnya selalu memenuhi dua unsur atau sifat yang berupa legalitas dan rasionalitas sebagai alasan hukum dalam putusannya. Putusan dikatakan bersifat legal apabila dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Sedangkan putusan dikatakan bersifat rasional apabila didasari penalaril hukum yang menjadi motif hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para pihak. Dan disinilah akan tampak apa yang terjadi ratio decidendi dari putusan hakim tersebut. Sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai formula yang mengatur bagi putusan itu dalam kasus atau perkara konkret yang dihadapinya. Putusan hakim tidak saja harus memuat norma-norma hukum sebagai landasan atau asas legislatif, namun juga harus bisa menjadi aturan juga bagi penyelesaian konflik dalam perkara atau kasus yang dihadapinya itu. Dengan demikian, jurisprudensi telah memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum baik secara teoritas maupun praktik. C. Prasyarat suatu putusan menjadi jurisprudensi. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terhadap putusan hakim yang akan dijadikan jurisprudensi. Karena tidak semua putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap harus dipublikasikan. Hanya putusan-putusan yang mempunyai dampak penting yang ditinjau dari segi hukum dan perkembangannya, dengan tujuan demi tercapainya kepastian hukum, kesamaan hukum, dan prediksibilitas. Mahkamah Agung dalam kurun waktu 1989 sampai 1992 pernah membuat prasyarat terhadap putusan-putusan hakim yang dapat dijadikan jurisprudensi. Putusan-putusan hakim tersebut baru dapat dipublikasikan atau dijadikan jurisprudensi apabila yang pertama, putusan tersebut menarik perhatian masyarakat. Yang kedua, putusan tersebut mencerminkan pendekatan baru terhadap sesuatu masalah hukum. Yang ketiga, putusan tersebut melibatkan berbagai masalah hukum atau kompleksitas yuridis. Keempat, putusan tersebut mempertegas sesuatu aspek hukum. Yang kelima, putusan tersebut mencerminkan arah perkembangan hukum nasional. Yang keenam, putusan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas. Yang ketujuh, putusan tersebut mencerminkan konsistensi pendirian Mahkamah Agung sebagai suatu lembaga tinggi negara. D. Kontribusi jurisprudensi di peradilan agama. Pada tahun 1992 sampai dengan 1993,
Badan Pembinaan Hukum Nasional membentuk satu tim untuk menginventarisasi sekaligus menganalisa dan mengevaluasi jurisprudensi peradilan agama selama 27 tahun. Mulai dari tahun 1958 sampai dengan tahun 1985. Dipilihnya tahun tersebut karena bahan-bahan yang dapat dikumpulkan adalah putusan-putusan peradilan agama pada tahun-tahun itu. Ini berarti bahwa jurisprudensi itu dibuat sebelum undang-undang tentang peradilan agama dan kompilasi hukum Islam berlaku. Tim inventarisasi, analisa, dan evaluasi Badan Pembinaan Hukum Nasional itu terdiri dari para teoritisi dan perguruan tinggi dan BPHN serta praktisi dari Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Negeri, dan Mahkamah Agung. Jumlah putusan peradilan agama yang dianalisa dan dievaluasi oleh tim tersebut ada sekitar 96 buah putusan mengenai hukum perkawinan, meliputi 1. Izin kawin, 2. Poligami, 3. Pembatalan nikah, 4. Pengesahan nikah, 5. Fasid nikah, 6. Mahar, 7. Maskan, 8. Sikap, 9. Fasak, 10. Pembatalan dan pengesahan talak, 11. Gugatan cerai dan cerai talak, 12. Natkah, 13. Harta bersama, 14. Taklik talak, 15. Hadana, 16. Rujuk. Pengalaman menggali asas-asas dan kaidah hukum Islam untuk dijadikan bahan baku penyusunan dan pembangunan hukum nasional melalui jurisprudensi terbukti berhasil dengan baik waktu pembuatan kompilasi hukum Islam terdahulu yang kini berlaku secara nasional dan karena itu merupakan bagian hukum nasional Indonesia. Jurisprudensi peradilan agama sama makna dan unsurnya dengan jurisprudensi peradilan umum. Yang berbeda hanyalah lingkupnya saja. Ruang lingkup jurisprudensi peradilan agama terbatas pada hukum yang menjadi wewenangnya dan hukum acara peradilan agama. Jurisprudensi peradilan agama merupakan jalan terbaik untuk ditempuh dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia. Jurisprudensi peradilan agama yang telah dianalisis dan dievaluasi oleh tim analisa dan evaluasi peradilan agama di Mahkamah Agung dapat dikembangkan menjadi jurisprudensi tetap karena bersifat mengembangkan kaidah hukum Islam dan menjamin kepastian hukum di lingkungan peradilan agama.